Qin Yichan dapat dianggap mengerti sekarang. Monster tingkat Dewa Bumi di depannya memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Itu sebabnya dia berjaga di sini. Dan sekarang, Mahkamah Agung sedikit mengendur terhadapnya. Jadi pemberontakannya sebenarnya memiliki beberapa alasan untuk diikuti. Hanya ingin mencapai tujuan seperti itu, pengumpulan informasi Qin Yichan saat ini tidak cukup. Dia menatap binatang roh tingkat Dewa Bumi, dan kemudian berkata, "Aku tidak memberimu cara untuk pergi?" Binatang roh tingkat Dewa Bumi menggelengkan kepalanya secara langsung. "Tidak. Perjanjian awal adalah memberi saya sumber daya, dan saya di sini untuk membantu mereka menjaga dan menyaring personel. Adapun keberangkatan saya, tidak ada penjelasan langsung pada saat itu." Qin Yichan sedikit mengangguk. Dengan cara ini, masih ada ruang untuk bermanuver, selama hal ini tidak dibawa ke meja. Itu berarti keadaan default tertentu, dan ada cukup banyak ruang untuk kegiatan tanpa harga yang jelas. "Jadi, apakah kamu dilarang berpartisipasi dalam persidangan ini?" Binatang roh tingkat Dewa Bumi tiba-tiba menyala. Tentu saja dia tahu batasan macam apa yang ada di lingkungan seperti itu. Dan baginya sekarang, meninggalkan tempat di mana burung tidak boleh buang air adalah apa yang dia inginkan. Dan dalam arti tertentu, binatang roh tingkat Dewa Bumi tidak memikirkan level ini. Alasan utamanya adalah dia tidak melepaskan identitasnya. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah tuan rumah dari percobaan ini, bukan peserta. Setelah mengingatnya dengan hati-hati dalam pikiranku, binatang roh tingkat Dewa Bumi sangat yakin bahwa ide ini layak. Tapi itu tidak terlalu bagus. Menurut aturan diam-diam, saya, sebagai tuan rumah, tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba di sini. Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Melihat ini, Qin Yichan tahu bahwa binatang roh tingkat Dewa Bumi di depannya telah ditangkap oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka hanya makhluk roh. Bahkan jika mereka memiliki kecerdasan yang cukup untuk berkomunikasi dengan orang-orang, pola pikir mereka tidak akan berubah. Di masa-masa biasa, celah tidak dapat direfleksikan. Tetapi di depan Qin Yichan, celahnya sangat besar. Kamu masih terlalu bodoh. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa bergabung dengan kuil penguasa cahayaku. Aku akan memberimu nama, dan kemudian kamu akan meninggalkan tempat ini dengan dalih mengikutiku. Tentu saja, aku baru saja memberimu nama. Kamu masih menjadi dirimu sendiri, bukan orang percayaku. Binatang roh tingkat Dewa Bumi tiba-tiba tercengang. Apa-apaan ini? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada kemungkinan eksekusi yang rendah. Tidak ada aturan bahwa seseorang tidak boleh menganut kepercayaan lain. Qin Yichan melihat dengan matanya sendiri bahwa mata binatang roh tingkat dewa secara bertahap menjadi cerah. Dan dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pada awalnya, tanah alam abadi sangat luas dan kuat, dan mereka pasti tidak akan memperhatikan hal-hal seperti kuil. Secara alami, dia tidak akan peduli tentang sesuatu seperti kuil. Tapi, bagaimanapun, ini bukan lagi saatnya Mahkamah Agung makmur, dan kuil penguasa cahayanya sendiri lebih menarik. Mahkamah Agung pada awalnya pasti tidak mengharapkan situasi saat ini. Dalam keadaan saat ini, penambahan Warcraft tingkat Dewa Bumi kepadanya dapat dianggap mengambil keuntungan dari celah yang tidak dipedulikan oleh siapapun pada saat itu. Ketika binatang roh tingkat Dewa Bumi menjadi lebih yakin bahwa rencana ini layak dilakukan, hubungannya dengan Qin Yichan menjadi lebih jelas. Ini adalah sekutu meskipun dia bukan milik kuil penguasa cahaya sekarang. Dia memiliki nama yang begitu besar, binatang roh di tingkat Dewa Bumi. Dan memiliki nama ini di sini sudah cukup untuk membuat semua orang merasakannya. Kagum. Penguasa kota terapung biasa menyerahkan perlawanan mereka secara langsung. Bahkan jika Mahkamah Agung ingin bergerak, mereka harus terlebih dahulu menempatkan binatang roh tingkat Dewa Bumi ini. Dan ini hampir menciptakan waktu bagi Qin Yichan untuk menghadapinya. Semua ini adalah hal yang bagus untuk kuil penguasa cahaya, dan itu bagus untuk tingkat tertentu. Sangat penting untuk memenangkan pria kuat di depannya. Jika itu masalahnya, kita akan membuat kesepakatan untuk saat ini. Ketika waktunya tepat, aku akan membawamu bersamaku ketika aku pergi. Tapi sekarang saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus, dan saya harus meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya. Menurut dugaan saya tentang uji coba ini, selain itu, saya masih perlu mencapai beberapa tujuan, agar saya dapat tampil lebih baik di uji coba berikutnya, sehingga saya dapat bergegas keluar dari persidangan ini. Di bawah penjelasan pasien Qin Yichan, binatang roh tingkat Dewa Bumi juga mengerti apa yang dimaksud Qin Yichan. Setelah Qin Yichan pergi, binatang roh tingkat Dewa Bumi menatap punggung Qin Yichan dengan sedikit lebih iri di hatinya. Sepertinya kuil penguasa cahaya tidak buruk. Kamu benar-benar dapat berpikir untuk bernegosiasi denganku. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa semua yang aku katakan adalah kebenaran? Setelah itu, binatang roh tingkat Dewa Bumi terus menikmati sinar mataharinya di sini. Qin Yichan pergi jauh-jauh kembali ke tempat di mana para ksatria tinggal. Kebetulan, orang yang berdiri di penghalang saat ini adalah lelaki tua berjubah putih. Di samping lelaki tua berjubah putih, berdiri 5 atau 6 pria kuat, yang masing-masing memiliki kekuatan besar. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menjelajahi sekeliling.
Qin Yichen menyadari bahwa orang-orang di belakang lelaki tua berjubah putih itu telah membunuh dia. Jika Anda tidak melewati blokade 3 atau 2 orang ini, tidak ada cara bagi Anda untuk masuk ke sini lagi. Setelah berpikir sebentar, Qin Yichen merapikan pakaiannya, perlahan-lahan jatuh ke pandangan lelaki tua berjubah putih itu, dan datang langsung ke lelaki tua berjubah putih itu. Qin Yichen tersenyum dan menatap pria tua di depannya. Mengapa ada pertempuran besar seperti itu? Tapi binatang roh tingkat dewa itu memiliki gerakan baru. Pria tua berjubah putih itu tidak sopan kepada Qin Yichen, dan beberapa orang bubar, mengepung Qin Yichen dengan samar. Qin Yichen juga tak kenal takut dan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Aku bilang kematianmu akan datang. Apakah kamu percaya? Pria tua berjubah putih itu bersenandung pelan. Kenapa? Mungkinkah kekuatan lelaki tua di level puncak ksatria ini masih takut pada ksatria level menengah sepertimu? Terlebih lagi, lelaki tua itu membawa beberapa orang kali ini. Alih-alih melarikan diri, kamu membawanya ke pintu sendiri. Saya sangat ingin tahu. Apa yang kau pikirkan? Melihat lelaki tua berjubah putih itu tidak lagi seyakin kemarin, Qin Yichen hanya tertawa dan tidak menjawab lelaki tua berjubah putih itu, melainkan menatap beberapa orang di sekitarnya. Puncak ksatria, ditambah kamu memiliki total 5 orang. Kekuatan ini tidak buruk. Memang cukup untuk berurusan denganku. Tetapi masih sangat sulit untuk menangani hal-hal tertentu. Qin Yichen menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan senyum tipis di wajahnya, menunggu jawabannya. Bagaimanapun, lawan mereka di permukaan masih binatang roh tingkat dewa bumi, yang jelas tidak cukup tenaga. Selain binatang roh tingkat dewa bumi, lawan dari lelaki tua berjubah putih itu secara alami adalah berjubah hitam. Orang tua, tabu. Terutama di tempat di mana pemulihan kekuatannya lambat, bahkan jika tidak ada pembunuhan, pertempuran besar saja sudah cukup untuk menghapus setengah dari tenaga kerja. Jika lelaki tua berjubah hitam itu tidak bodoh, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk mengalahkan lelaki tua berjubah putih itu.